bagaimana caranya tadi menyampaikan ke si Setsu kalau ada temen yang di Indonesia yang nggak pakai jilbab atau lepas jilbab pada saat pendaftaran, terus di sini tiba-tiba pengen pakai jilbab lagi. Sebenarnya di sini nggak ada yang berpengalaman, ada tadi satu orang, tapi ada juga yang berpengalaman satu orang yang saya kenal, gitu, beberapa orang, tapi nggak di sini gitu, saat sempat konsultasi dan sebagainya. Nah, yang pertama itu emang yang dikasih, yang perlu langkah-langkahnya memberikan pengertian ke si Setsu terkait dengan berjilbab. Kalau tadi kan Bapak lebih ke arah peraturan si Setsu ya, misalkan warna jilbab, jenis jilbab dan sebagainya. Jadi ngasih ke pengertian ke si Setsu, kalau berjilbab itu pertama tidak mengganggu pasien. Jadi yang dikhawatirkan, rata-rata yang dikhawatirkan si Setsu atau rumah sakit itu, pasien jadi takut dengan orang melihat orang berjilbab, kayak obake, kayak hantu, kayak dorobo, jadi yang menyeramkan. Tapi itu hanya ketakutan aja sebenarnya. Justru banyak pengalaman-pengalaman di sini pasien. Ada teman saya nih, saya nggak sebutin orangnya di sini. Ada teman saya yang bilang, malah pasiennya bilang, saya pengen sama pasien yang berjilbab di itunya. Maksudnya sama pasien yang itu gitu. Jadi dia tertinggal perawat, pasien yang berjilbab itu terganggu. Terus yang kedua, alasannya bagi di Jepang itu, bahkan alasan ini sampai ada di TV diwawancara, orang Jepang itu khawatir dengan berjilbab itu panas, dehidrasi dan sebagainya. Padahal pengalaman orang Indonesia udah dari kecil misalkan berjilbab, dan pengalaman di Indonesia lebih panas dari Jepang. Jadi pengertian itu yang perlu dikasih tahu gitu orang Jepang. Iya, enggak, maksud saya gini, salah satu kegunaan nanti di organisasi itu adalah mungkin misalnya ada tanya jawab kan di website gitu kan, gimana caranya untuk meminta rumah sakit mengizinkan pakai jilbab kayak gitu loh. Karena itu kan maaf ya, kami di kantor banyak cowok ya yang ngurusin keluarga ya. Saya nggak tahu gitu loh, karena kita sendiri nggak pernah pakai jilbab kan. Kita nggak tahu cara apa keinginan kalian tuh apa, ketakutan tuh apa. Kita nggak paham ya, karena beda gender ya. Jadi kalau emang ada pengalaman, saya pengen di share. Karena itu pengalaman yang seumur hidup mungkin nggak akan kena ke saya. Jadi ini sebenarnya kesempatan bagus nih buat apa namanya? Ya kita bersama-sama KBRI gitu merumuskan bagaimana menyampaikan ke si Setsu langkah-langkah bagi teman-teman yang tidak boleh pakai jilbab, terutama yang pengen pakai jilbab, terutama ya yang sekarang pengen pakai jilbab, punya kesulitan dengan artinya apa yang langkah-langkah ceritanya bagaimana, seperti apa gitu. Karena saya laki-laki, saya nggak tahu banyak soal itu gitu. Saya pengen share pengalaman di Setsu saya, Pak. Itu juga bukan saya sih. Pas. Jadi saya kan di sini kan pindahan. Yang pertama itu cewek dua-duanya, dan mereka itu nggak makin jilbab sih. Cuman si Setsunya itu tuh sama kita tuh baik. Jadi sebelum mereka datang ke sini, panas banget ya. Itu ada pengenalan tentang itu remote-nya di sini, coba lihat berapa. Pengenalan itu terutama ke pengguna-pengguna ke ininya, pengguna panti ininya, ke lansia-lansianya. Dari pantinya. Ya, dari pantinya. Nah, makanya itu misalnya kita pengen melakukan langkah-langkah seperti itu, kita tuh jadi nyiapin tim, bisa juga nyiapin tim, kita nyiapin bahannya, terus nyiapin semuanya, kita bilang ke si Setsunya, kita pengen nyampein ke pengguna apa sih namanya, ke pasien-pasien di situ, kita jelasin jilbab itu apa, kegunaannya apa. Dan mereka dan rata-rata itu orang Jepang itu kan khawatirnya masalah panas, terutama kalau kayak Gofukushi itu melakukan tindakan kayak Ofuro kan Kang. Dan Ofuro itu benar-benar panas banget di dalam itu. Jadi mereka tuh sebenarnya mereka baik, apa namanya, perhatiannya tuh kita maksudnya panas begitu kamu apa nggak apa-apa gitu, ntar kemudian kita tahu relu atau gimana kan ya. Jadi kita bisa ngejelasin kan. Nah, itu contoh yang baik. Ya, cuma kembali kepada pernyataan saya sebelumnya. Kebanyakan laki-laki
kami kalaupun ditanya gitu ya sama rumah sakit sama Panti, kami ini laki-laki gitu loh, dia perlu bukti bahwa perempuan yang hilang gitu. Tapi pengalaman saya terus terang nol soal jilbab itu. Jadi saya pengen cerita dari teman-teman kalau emang ada caranya gimana. Itu tadi pengalaman bapak itu. Tapi kan saya gini, kalau ada temen yang mau masuk ke sana perempuan dan memang sudah masuk baru mau pakai jilbab, iya. Berarti kan perlu ada tim itu kan yang dia tim itu siapa yang ada? Nah ini dia, nah kita sama-sama nih kita ini yang saya tadi cerita sama itu Mbak Obi itu yang paling senior Pak perempuan di sini dari wajah itu ya. Maksud saya mungkin saat ini belum terjawab gitu ya bagaimana langkah-langkahnya. Nah ini kesempatan kita nih membentuk itu menyusun itu keputusan KBRI KBRI yang bagian birokrasinya kita yang tadi Yang paling tidak begini, konsultasi namanya prosedur itu kan biasanya satu tata cara itu kan biasanya ditulis ya Bu ya. Paling tidak ada kiat-kiatnya yang ditulis. Misalnya langkah pertama apa, langkah kedua apa gitu. Karena terus terang kami tidak punya pengalaman soal itu. Jadi mungkin pengalaman itu bisa jadi ilmu bagi kita gitu. Itu yang sebenarnya kita minta tolong gitu kan. Kalau memang ada kiat-kiat, kita terima kasih banget kalau ada. Udah nyambung loh. Kalau misalnya dari ini yang pagi di sini ya, kalau misalnya yang dari awal sebelum kedatangan kita ke Jepang tuh udah ada Pak tim. Misalnya kayak di Kalau misalnya sejak awal yang bersangkutan sudah pakai jilbab dan lepas menerima, kan nggak ada masalah dong. enggak maksudnya Pak dari Indonesianya gitu Pak, pembicaraan kalau misalnya tenaga kerja Indonesia itu wanitanya itu kemungkinan mungkin akan berbeda bicara seperti itu. Ya kita nggak bisa menggeneralisasi Mbak. Apa? Kalau misalnya kita bilang kebanyakan pakai jilbab, terus yang datang nggak pakai jilbab, ditanya kayak tadi Mbak tadi, kamu nggak pakai jilbab? Kalau yang bersangkutan nggak pengen pakai, kan agak nggak enak juga kan Mbak ya. Jadi kita nggak mau bikin stigma bahwa perempuan Indonesia wajib pakai jilbab, itu loh Mbak. Kita kan negara Pancasila, bukan negara Islam, jadi kita nggak mau menjual itu. Tapi inilah kasus per kasus. Hak sebagai orang beragama untuk pakai hijab itu hak Anda yang mau kita bela. Bukan berarti disamaratakan. Jadi kita akan bicarakan case by case, general. Gitu ya. Cuma pengalaman saya sebagai laki-laki itu makanya susah gitu loh. Nah, kebetulan kami baru nih, ada staf baru, diplomat juga, cewek, tapi masih sangat muda, saya juga. Cuma ya nggak ada pengalaman juga cara ngomong ke Panti, gitu kan. Jadi kalau memang teman-teman yang sudah bekerja tahu mana harus menghubungi siapa, gitu kan. Standarisasi aja lah, nanti ilmu buat kita. Itu kita yang minta tolong ya, karena nanti kalau kita mau membela teman yang pakai jilbab, kalau ada dukungan ilmu gitu kan insya Allah berhasil. Itu aja. Yang itu kayak di bawah PPD gitu Bang, misalnya ada tim advokasi tuh Pak. Iya ini PR kita juga, tapi PR yang segera kalau ini. Jangan ditunda nih. Gimana ya kontak mungkin salah satunya ini ya untuk hal ini membentuk ya, misalnya tadi kan sudah disebutkan kan yang pertama misalnya minta izin ke siapa gitu loh. Kita kan nggak tahu juga internal Panti itu seperti apa gitu kan. Yang kedua kalau perlu pengenalan, kira-kira kiat-kiat memperkenalkan seperti apa gitu kan. Itu juga belum pernah pengalaman. Nah kalau ada pengalaman itu ya masih banyak. Ya coba kita juga akan hubungi teman-teman yang di Osaka yang ada pengalaman Pak. Ya karena ya itu isunya mencuat case by case yang terlalu banyak. Cuman itu sebagai cowok sih bingung bantunya gitu. Pengen bantu tapi nggak tahu caranya. Siap.
Karena itu ada lagi. Ada lagi nggak isu perempuan khusus yang saya tidak tahu tapi ada? Kalau ini mah nggak bisa Pak dari Indonesianya itu, jadi ditambahin peraturan buat terutama buat pihak Jepangnya ya Pak. Jadi mereka itu suruh memutuskan mereka itu pihak Shisetsunya itu menerima yang pakai jilbab atau enggak, suruh iya atau tidak gitu aja nggak bisa Pak. Karena itu mengeneralisasi namanya. Jadi kita itu kan di sini ya, itu kan bukan negara yang berbasis agama Islam, bentuknya ya, bukan negaranya. Negaranya juga bukan negara Islam kan. Jadi kalau kita membatasi sejak awal, membatasi kemampuan dari hak-hak dari orangnya juga. Itu maksudnya saya tuh justru itu Pak, membatasi haknya itu kadang-kadang soalnya ada yang gini loh Pak, udah jelas di pantainya dilarang tapi dia tuh mikirnya ya seenggaknya gue ke Jepang dulu deh gitu. Di tengah jalan dia berubah pikiran dan akhirnya malah timbul masalah di situ tuh Pak. Ya kalau ada orang yang berpikiran seperti itu gitu ya, kami juga terima kasih ada yang pengertian karena rata-rata gitu ya sengaja memang. Iya, justru itu Terus udah gitu minta tolong ke kita. Aku tahu kamu sengaja, tapi saya harus belain gitu. Masalahnya itu, saya tuh mau nggak mau harus membelain, mau nggak mau suka tidak suka, ya kan? Gimana caranya saya harus membelain meskipun yang bersangkutan ini udah ketahuan sengaja. Saya tetap belain. Pak, mungkin dari pertama masuk nih, dari kita proses pendaftaran, di pendaftaran itu syaratnya itu apakah nggak seharusnya kalau misalnya orang itu emang pakai jilbab, diharuskan emang tetap pakai jilbab, kalau misalnya enggak diharuskan nggak jilbab. Ya, menurut saya Mbak ya, Dari persyaratan ke kita loh. Maksud saya gini Mbak, saya sebagai orang pemerintah ya, bukan sebagai saya pribadi. Saya tidak bisa membatasi hak beragama Anda. Anda mau sholat 5 waktu, terserah Anda. Anda mau sholat 6 waktu, terserah Anda. Gitu kan? Anda nggak mau sholat, terserah Anda. Mau pakai jilbab, terserah Anda. Gitu kan? Tapi begitu ada orang dari Indonesia datang ke saya bilang, Pak, saya ditolongin dong. Saya mau nggak mau harus bela. Gitu loh bedanya. Itu aja bedanya. Kalau teman-teman dimintain tolong gitu kan sama sebelahnya, bantuin gue dong mau ke rumah sakit, gitu kan? Anda gue sibuk, kamu boleh bilang begitu. Kalau saya nggak boleh, itu bedanya. Dan ini masalahnya Pak, kan udah meskipun salah kita harus membela kan Bapak kan posisi seperti itu kan. Untuk mencegah masalah itu ada, makanya kan hak-haknya sebenarnya harus dibatasi kan Pak. Itu nggak bisa itu Pak. Kata kuncinya dibatasi. Iya. Apabila pemerintah Indonesia membatasi hak beragama, bisa dibakar. Ya, salah itu. Salah. Emang bener Kak. Kan saya ikutan. Salah itu. Jadi salah kan bagi pemerintah Indonesia, KBRI membatasi hak beragama. Angus. Ya kan? Mau nggak mau kita tetap harus memberikan peluang. Apalagi agama. Kan kalau dibatasi. Iya. Kalau misalnya jalan Arab Saudi, Anda wajib semua kan pakai jilbab kan? Yang tidak pakai jilbab harus pakai jilbab. Karena negara setempat yang mewajibkan. Sini kan tidak. Kita harus batasi. Sayang kan? Jangankan perempuannya, jangankan perempuan, laki-laki. Ada beberapa tempat yang laki-lakinya maksa minta disediain musola. Ada maksa minta disediain musola gitu kan. Ya saya juga ngomong ke perusahaan yang gimana gitu kan. Jadi ya ada sebagian yang memang akhirnya bikin ini pakai kayu aja, pisahin ruangan kecil 2x2 gitu kan. Silakan musola. Kalau dia punya ruangan Jadi kan, sebenarnya kan musola kan nggak wajib, ya kan? Yang penting ruangan bersih, ya kan? Tidak kotor, ya kan? Dan bukan kamar mandi kan? Itu aja kan? Iya. Ya. Ditambah juga nggak apa-apa. Hah? Ditambah juga nggak apa-apa. Iya, yang penting bukan kamar mandi ya kan? Itu, tapi ada, ada. Jadi kami akan membantu sebisa mungkin, sebatas itu bisa dilakukan tanpa merugikan semua pihak. Nah kalau ada ilmunya mengenai yang khusus
perempuan, insya Allah buat saya sebagai laki-laki akan berguna gitu. Saya nggak bakal lama. Dan ini nanti ke Pak Tony aja ya Pak ya, kita kontak person yang untuk tadi bagaimana langkah-langkah kalau ada hal yang seperti itu, jadi saran. Ya ketik aja di Word gitu kan, nanti kan bisa di share ke saya gitu kan. Nanti kalau ada teman yang membutuhkan yang sama gitu kan, itu bisa saya referensikan. Ini loh saran-saran dari teman-teman lainnya yang perempuan yang pakai jilbab, cara kamu seperti ini. Coba dilakukan dulu. Kalau ada kesulitan nanti kami bantu lebih lanjut. Jadi saya bisa ngasih sesuatu ke orang gitu. Itu. Insya Allah kan pahala ya. Ya, maaf aja. Ada lagi ya kasus-kasus lain yang khusus yang saya belum tahu.